Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila. KD yang akan saya bahas yaitu KD 3.2, mengkreasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun KD untuk 4.2 yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi, pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, dimanapun kalian berada, sekarang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya kita mengetahui demokrasi yang dilaksanakan di negara tercinta ini. Apalagi kalau bukan demokrasi Pancasila. Masih ingatkah kalian terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila di negara Indonesia yang tercinta ini? Seberapa banyak kalian melihat perbedaan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi? Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi demokrasi Pancasila itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kita akan membahas pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus kepada satu prinsip dasar, yaitu sila keempat dari sila Pancasila. Padahal perlu diingat bahwa kelima sila Pancasila berkedudukan setara dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sebelum kita lebih jauh, marilah kita perhatikan pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli di bawah ini. Yang pertama, Profesor Dr. Andes Noto Negoro, sarjana hukum. Beliau mengatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkeprimanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya ada Profesor Darji Darmo Diharjo, sarjana hukum. Beliau mengemukakan demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Profesor Sri Sumantri. Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan keadilan. Berikutnya yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Secara ideologi maupun konstitusional, asas demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai budaya bangsa mengajarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan dan kekeluargaan. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Pada akhirnya, rangkumannya yaitu berdasarkan pembahasan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, demokrasi Pancasila yang didasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan kesan bahwa demokrasi tersebut hanya terfokus pada satu prinsip dasar, yaitu sila keempat dari Pancasila. Padahal seharusnya diliputi oleh sila-sila yang lainnya, karena ia merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, pengertian demokrasi Pancasila dapat dibedakan atas 1. Aspek material atau substansi atau isi. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila yang lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Dan aspek formal, demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan atau demokrasi politik yang dicerminkan oleh sila keempat. Yang keempat, adanya 7 prinsip demokrasi Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab, baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Demikian pembahasan mengenai demokrasi Pancasila yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para peserta didik
yang merupakan generasi muda, generasi penerus bangsa yang akan menentukan di masa depan bangsa dan negara ini. Saya kutip pernyataan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno. Beliau mengatakan, di pundak generasi muda lah maju mundurnya bangsa ini. Sekali lagi, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan ini dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.